Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتنم يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة، خصوصا إلى أرواح الوالد وعنك حاجة حسبي الله من معلم حج غايان بن حج عبد الرحيم بن حج باصة بن حج دولين، وإلى أرواح والدات حجة ستي زبيدة بنت حج سنودين بن نعيم، وإلى أرواح guru مرزوق بن مرصاد guru محمد طاهر والد باكر، وإلى أرواح guru حج أحمد مرشد وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمين وجميع أهل komplek PLN ولمن أسس هذا المسجد وجميع أهل Pulau Kambing Kampung Baru ini Kampung Jauh Tanah Pojok Klender Rasul Bimapur Rahim وجميع أهل الحاضرين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وعليك بالهدو والسكينة. Biasakan, lazimkan untuk melakukannya secara slow atau ya begitu dah, slow ya. Wasakinati, tenang, enggak boleh terburu-buru. Ini mohon maaf sedikit agak vulgar ya. Terakhir kemarin kita sudah
diberitahu dalam kitab ini etika berhubungan suami istri, ya. Dijelaskan kemarin, ya, ketika hendak melakukan hubungan suami istri itu, ya, hendaknya membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ya. Kita mohon kepada Allah semoga Allah jauhkan kita dari syaitan dan Allah jauhkan syaitan dari anak yang akan terlahir bila saat itu benihnya Allah takdirkan menjadi janin. Bahkan kemarin juga kita sudah diinfokan di dalam kitab ini wastur nafsaka wa ahlaka bisaubika. Ketika terjadi hubungan supaya badannya itu ditutup baik dengan kain, barangkali selimut, ya, atau spray. Spray keberatan, ya. Pokoknya ditutuplah gitu. Nah, selanjutnya wa alaika bil hadwi was sakinati. Lazimkan bagimu untuk melakukannya secara perlahan-lahan dengan tenang. Ya, enggak boleh terburu-buru. Kenapa? Karena tidak bagus, ya. La'anallahul muwaqa'ah qoblal mula'abah, ya, gitu ya. Jadi enggak bagus itu kalau tiba-tiba main langsung tembak tanpa ada babak pemanasan. Ini mohon maaf ya, ini agama kita ini, ya. Mereka ini para ulama, para guru-guru itu mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang tahu banyak dalil-dalil yang keluar dalam hadis itu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak kaum ibu, ya, itu banyak bertanya tentang masalah urusan rumah tangga kepada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha. Jadi yang tahu Aisyah, bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana berhubungannya dan sebagainya dan sebagainya. Dan banyak juga dari riwayat dari istri-istri yang lain, ya. Nabi kan punya istri, ada Sayyidatina Hafsah binti Umar bin Khattab, ya. Ada Sayyidatina Ummi Salamah, ada yang namanya Ummi Maimunah, ya. Ummi maksudnya Ummul Mukminin, ya. Termasuk juga di situ ada laqab-laqabnya. Mohon maaf, ada kunyahnya, ada laqabnya, ya. Kalau orang Arab kan biasa itu. Misalnya orang namanya misalnya Poniman. Dulu ada Jenderal TNI Angkatan Darat namanya Jenderal Poniman, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Nah, misal namanya Poniman, dia punya anak namanya Tri, biasa dipanggil Pak Tri. Ibunya dipanggil Bu Tri, misal gitu ya. Itu biasa itu. Nah, Pak Unyil, Pak Cuplis, ya. Nah,
Sayyidatina Aisyah kan nggak punya anak dari Nabi kita. Dia pengen punya apa namanya kepada siapa nih? Nah, kebetulan dia punya ponakan. Ya, dia punya keponakan yang dia rawat, namanya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Karena Sayyidina Zubair itu menikah dengan kakaknya Aisyah yang bernama Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu anaknya namanya Abdullah bin Zubair. Nah, itu dia dinisbahkan ke situ, ya. Banyak Sayyidina Abdullah bin Umar juga ngambil riwayat, ya, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia sering ngikutin kakaknya, ya, yang bernama Sayyidatina Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Nabi kita. Jadi banyak tentang yang lain-lain itu diambil riwayatnya dari istri Nabi kita. Gimana Rasulullah kalau berhubungan, nah itu Sayyidatina Aisyah itu banyak meriwayatkan hal-hal yang sebagaimana, bagaimana sikapnya, bagaimana ininya, ini ya. Ya. Nah, ini ya apa namanya, supaya dilakukan secara perlahan-lahan, secara tenang. Wa idza ahsasta bil inzali, bila engkau sudah merasakan ingin keluar, maksudnya ingin keluar sperma, air mani. Ketika sudah sampai titik puncak akan mengeluarkan sperma, kita diajarkan faqra fi nafsika min ghairi an tuharrika lisanaka qaulahu ta'ala wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Terus apa? Wa kana rabbuka qadira. Ya, coba tolong kalau saya keliru di ini ya, dilihat di Al-Qur'an. Ini baca ini ya. Baca. Nah, jadi ketika akan sampai kepada titik puncak yang akan mengeluarkan spermanya, faqra fi nafsika, hendaknya engkau baca di dalam hatimu. Apa yang dibaca? Ya, min ghairi an tuharrika lisanaka, tanpa menggerakkan lidah. Jadi bacanya di dalam hati, enggak usah pakai bersuara, ya, enggak usah pakai bersuara. Qaulahu ta'ala, baca firman Allah, ya, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Jadi nanti tolong dilihat di ya, itu supaya dibaca. Ya. Jadi banyak hal dalam urusan tertentu aja masih mengandung doa. Ya, ini mohon maaf ya. Ini kira-kira dibaca nggak nih doa yang Allahumma jannibna? Kadang-kadang terburu-buru nggak kebaca udah. Ya, apalagi pakai baca firman Allah ini ya. Ya, apalagi pulang maulid ya, udah kemalaman di tempat acara makanannya enak-enak mulu, makan daging lagi. Jadi panas dah. Supaya kagak panas makannya daging kelinci.
Wal afdalu linnasiki minat tazawuji wa tarkihi maka minha aslama lidinihi wa aslaha liqalbihi wa ajma'a li fikrihi. Wal afdalu linnasiki, dan yang terbaik dari orang yang nasik, ya, orang yang melaksanakan ibadah. Makanya kita suka dapat bimbingan manasik haji dan umrah, ya, itu, ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana syarat haji, rukun haji, ya, sunnah-sunnah haji, hal-hal yang bisa membatalkan haji, begitu juga tentang umrah yang membatalkan umrah dan sebagainya, itu kita sering belajar ketika akan menunaikan ibadah haji atau akan menunaikan ibadah umrah, belajar namanya manasikul haji atau manasikul umrah. Itu biasa, ya, Bapak Ibu yang sudah haji, yang sudah umrah, insya Allah sudah memahami hal itu. Kayak sekarang ini lagi digalakkan binwin, ya. Binwin itu tentang bimbingan perkawinan, ya. Dulu namanya suscaten, kursus calon pengantin. Cuman belakangan jarang pada hadir itu, karena calon mempelainya ada yang kerja, ada yang ini, ada yang itu, ya. Makanya digalakkan sekarang tentang binwin yang dulu suscaten, supaya ketika dia memasuki gerbang rumah tangga minimal sudah ada sedikit modal, walaupun modalnya nggak banyak karena waktunya relatif singkat. Kalau ingin fokus, orang tua kita dulu datang ke rumah guru ngaji, itu mereka diajarkan tentang waqid, ya, kitab Melayu, diajarkan tentang uqudul lujain, hubungan suami istri, ya. Jadi bagaimana seorang istri bersikap kepada suami, bagaimana seorang suami bersikap kepada istri, dan sebagainya, untuk sama-sama mempelajari hak dan kewajiban, ya. Kadang orang nuntut hak aja, kewajibannya tidak dipenuhi, dan sebagainya. Nah, di situ juga banyak dibahas tentang etika berumah tangga, bagaimana Nabi bersikap kepada istri-istrinya, dan bagaimana juga istri-istri Nabi, dan sebagainya. Di situ juga diceritakan bagaimana khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika ada seseorang yang akan mengadukan perihal istrinya, ya, ternyata Sayyidina Umar dia datang lagi dimarahin sama istrinya. Nah, Sayyidina Umar sebagai orang yang hebat, orang yang sangat terkenal jago, tapi dimarahin sama istrinya dia diem aja tuh, kagak nyaut, dia diem aja gitu, ya. Nah, ketika belakangan ditanya, kata Sayyidina Umar, kenapa Sayyidina Umar dimarahin sama istrinya diem aja?
Kata Sina Umar, istri kita yang ngurusin anak, istri kita yang nyiapin makanan, istri kita yang nyuciin pakaian, dan sebagainya. Jadi dia juga capek, ya. Istri itu capek. Udah jangan kata apa-apa, jangan dijawab, diem aja. Makanya kalau orang komplek PLN jamaah sekitar sini, kalau suami istrinya marah begitu, asal udah reda langsung diajak ke toko emas, gitu ya. Kenapa? Oh, ke toko doang. Nah, yang terafdal ya bagi orang yang beribadah itu minat tazawuji wa tarkihi, ya. Bisa dia berumah tangga, ya. Nah, kenapa? Karena kesempurnaan beragama itu bisa didapati ketika menikah, ya. Jadi kesempurnaan agama bisa didapati ketika menikah. Wa tarkihi, bisa juga dia tidak menikah. Ada ulama besar yang namanya Imam An-Nawawi, ya. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, orang lebih kenal dengan Imam Nawawi. Itu dia tidak menikah. Kenapa? Karena ilmunya itu dicurahkan untuk menulis kitab, belajar dan menulis, ya. Itu Imam An-Nawawi, ya. Namanya sekali lagi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dia orang dari daerah Nawa. Nawa itu satu tempat di daerah Syam, ya, Damaskus sana. Syam itu dulu Syria, Lebanon, Palestina, Yordan, itu yang dipanggil Syam. Kemudian pecah, pecah, negaranya pecah. Kayak negara Yugoslavia kalau nggak salah pecah, ya. Ada Bosnia, ada Serbia dan sebagainya. Itu Imam Nawawi, ya, banyak sekali karyanya. Ya, di antaranya Riyadhus Shalihin, beliau itu yang nulis, yang mengarang, ya, dari kumpulan hadis. Jadi kitab namanya Riyadhus Shalihin. Beliau juga menulis kitab Al-Majmu', syarah daripada kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Ditulis sama Imam Asy-Syirazi, disyarahkan, dikembang luaskan oleh Imam An-Nawawi, namanya Al-Majmu'. Kemudian beliau juga yang kalau kita baca kitab tipis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis sahih yang 40 dan lain sebagainya. Dia kalau nulis lampunya mati, dari tangannya keluar cahaya. Jadi kalau nulis nggak pakai lampu. Jadi kalau pakai lampu ketika mati langsung matanya keluar, tangannya itu keluar cahaya. Dan kehebatan Imam An-Nawawi itu sudah terbaca dari kecil. Ayahnya pedagang, jadi ayahnya diajak berdagang, bantu ayahnya ketika
selesai bantu kerjaannya baca nulis sehingga ayahnya kesian, disuruh main lah, barangkali main dah ke depan ke komplek PLN. Di situ ada lapangan sepak bola. Suruh main, nggak mau main, ya temennya pada tarik, diajak main enggak. Sampai suatu ketika seorang ulama, ya Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi atau Muhammad Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi itu melihat potensi bahwa ini anak bakal jadi orang besar karena tanda-tandanya ada. Bapaknya nggak percaya, dikasih tahu ini anak bakal jadi orang besar. Ente kayak tukang ramal aja, nah gitu ya. Ternyata jadi orang besar. Dan dia sepanjang hidupnya itu dicurahkan untuk agama. Ya, jadi dia karang kitab. Dan dia tidak menikah. Umurnya muda, 45 tahun wafat. Ya, masih muda. Kalau yang kita banyak baca kitabnya itu juga ada namanya Imam Nawawi juga. Kalau dia Muhammad Nawawi, ya. Lebih dikenal juga Imam Nawawi juga, tapi Al-Jawi ya. Al-Jawi aslinya orang Tanara. Orang Tanara itu masuk provinsi Banten, ya, makanya dikatakan Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, jadi masuk Banten. Dulu ada ulama dari Termas, ya. Nah, makanya dikenal dengan At-Tirmasi, ya. Itu. Ada ulama dari Padang, ya, terkenal di Jazirah Arab, namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Ada ulama besar, ya, dari daerah Minangkabau. Dia jadi ulama besar di di Saudi sana. Namanya Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ya. Nah, itu termasuk pada guru-gurunya daripada yang saya sebutkan tadi dan yang lain-lain, itu guru-gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Ahmad Dahlan belajar di Jawa satu guru dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah pada balik dari Mekah, pertama Kiai Ahmad Dahlan yang dulunya namanya Muhammad Darwis itu mendirikan organisasi yang namanya Muhammadiyah. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari belakangan mendirikan organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Itu dari awal dari Indonesia mereka satu guru, sampai terus belajar ke Mekah itu satu guru. Ya, jadi antara orang Muhammadiyah dengan orang NU sebenarnya nggak ada masalah. Ya, saudara, satu guru. Cuman belakangan kan sama penjajah dikembangkan masalah sehingga terus jadi menjauh. Tapi sekarang orang-orang muda sudah mulai kembali, ya, tidak ada masalah. Begitu ya, mohon maaf. Maka minha aslama lidinihi. Jadi dia boleh saja menikah, boleh saja juga tidak menikah. Maka minhuma, ya, apa saja yang ada dari keduanya, aslama lidinihi, mana yang lebih selamat untuk agamanya. Boleh dia menikah,
boleh juga tidak menikah. Tapi yang bagus menikah itu bisa insya Allah akan melahirkan generasi-generasi penerus ya untuk Islam. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya menikah itu hukumnya tergantung. Bisa jadi menikah itu hukumnya wajib, bisa jadi juga sunnah, bahkan bisa jadi juga haram. Ya, gitu. Jadi nanti lihat, walaupun an-nikahu sunnati. Jadi menikah itu adalah jalan kehidupan Nabi. Ya. Ya. Apa tulisannya itu? Wa marrogiba ya. Wa marrogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku falaysa minni, maka dia tidak termasuk dari kalangan umatku yang terbaik. Tapi nggak boleh dipukul rata, karena kayak tadi dijelaskan nih, mana yang lebih selamat, mana yang lebih maslahat gitu. Kadang ada orang berumah tangga, istrinya bawel banget, kagak kuat dia. Nah, akhirnya diceburin aja ke sumur. Di sumur, di situ ada jin. Jin dengerin dia juga kagak kuat juga, dibalikin lagi ke atas lagi. Gitu ya. Ya pokoknya semuanya saling pada baik aja ya. Insya Allah harus kompak. Wa aslaha liqalbihi, dan mana yang lebih membuat hatinya itu menjadi maslahat, hatinya jadi baik, hatinya jadi tenang ya. Jadi kan berumah tangga itu dalam rangka tujuan samawat, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau hatinya kagak tenang, ya lebih baik uduban, menjomblo, ya silakan saja. Kayaknya punya keluarga ini, punya istri misalnya, kayak tersiksa ini hati saya, ya sudah, faktar uduban, silakan Anda mau menjomblo. Jadi jomblo itu udah ada di kitab dari dulu, cuman kita kagak nemu. Ya, gitu. Jadi silakan faktar uzuban. Jadi silakan pilih menjomblo. Ya. Makanya Rocky Gerung, ya kenal Rocky Gerung ya? Saya lihat dari toko filsafatnya. Nah, dia berasa nyaman hidup begitu tuh. Ya. Makanya dia sering diserang oleh lawan bicaranya, kenapa tidak berumah tangga? Barangkali nyaman di situ, walaupun dia tidak seagama dengan kita ya. Makanya banyak kaum muslimin mendoakan mudah-mudahan di akhir kehidupannya ini menjadi seorang muslim ya. Gitu. Ya. Jadi kita doain supaya dapat taufik hidayah. Segitu aja. Orang-orang hebat itu kita doain supaya dapat taufik hidayah, bisa mengawal bangsa ini. Wa ajma'a li fikrihi, dan lebih fokus pada pikirannya ya. Jadi mana yang kira-kira bisa membuat hatinya tenang, pikirannya fokus, ya, silakan. Jadi kalau orang enggak nikah
menyalahi aturan agama, enggak. Itu kan yang tahu pribadi dia, mana yang membuat hatinya tenang, pikirannya fokus, dan sebagainya dan sebagainya. Dulu guru saya, Guru Haji Ahmad Dasuki itu, ya, dia khidmat, ya, ngaji di Al-Wataniyah, sama bapak saya dipercayakan sebagai kepala pondok. Nah, dari tahun 55 sampai tahun 73. Kata bapak saya, Ki, udah pulang buka pesantren. Nah, lalu dia pulang, dia buka pesantren di daerah Bintara. Dulu namanya Kampung Bojong. Ya, dia bangun di sana, banyak muridnya. Ya. Tapi dia tidak menikah. Saya mengaji sama beliau itu dia belum menikah. Belum menikah, makanya ngajarin saya fokus. Pagi, siang, malam ngajarin anak-anak fokus. Kalau giliran saya nginep di sana, kalau giliran saya pulang karena harus sekolah, ya. Jadi sampai jam 11 dari pagi. Terus begitu. Kalau saya sekolahnya pagi, ngajinya dari siang habis asar sampai terus. Saya tanya, Ustaz, kenapa sudah ya seusia ini belum juga menikah? Dia alasannya cuma bilang begini, masih ada kan dulu orang manggilnya nyak ya di kampung ya. Dia bilang masih ada nyak, khawatir nanti punya istri sama nyak nggak sejalan gitu. Kenapa? Karena nyaknya, ibunya itu tinggal satu rumah dengan dia. Yang lain saudaranya udah masing-masing punya rumah, berumah tangga. Dan dia yang bujangan dapat amanah ngurusin ibunya. Enggak menikah. Takut enggak sepaham antara istrinya dengan orang tuanya. Belakangan menikah, baru punya anak satu, sakit, meninggal. Menikahnya sama saya beda cuma 1 tahun. Ya, jadi menikahnya beda 1 tahun. Jadi alasannya begitu tuh. Ya, alasannya takut menyinggung perasaan orang tua. Ya, jadi masing-masing kan orang punya alasan ya. Nah, gitu. Udah, jangan dipikirin ini, yang muda-muda ya waktunya nikah aja udah. Gitu. Yang penting hubungannya baik terhadap semuanya, gitu ya. Wa yukrahu, ya, karahatan syadidatan liman la zaujata lahu ayyatafakkara fi sya'nin nisa'i, ya, alladhi yuhmilun nafsa alal maili ilaihinna. Wa yukrahu, dan makruh hukumnya, bahkan karohatan syadidatan, sangat makruh, sangat dibenci, ya, liman la zaujata lahu, bagi orang yang tidak punya istri, ayyatafakkara fi sya'nin nisa'i, yang selalu menghayal tentang perempuan. Ya, enggak punya istri tapi menghayalnya, pikirannya adalah perempuan. Ya. Kan banyak orang yang kerjaannya menghayal aja. Ya, bahkan kadang-kadang dia menghayal, ya. Itu kalau orang punya istri kayak artis ini, ya, atau kayak ini, menghayal aja. Ya, menghayalin Kimberly lah yang lagi ada masalah dengan suaminya Edward Akbar.
Iya kan? Menghayali Sarwendah lah yang lagi bermasalah dengan Ruben Onsu. Ya, udah nggak usah dipanjangin. Nanti saya jadi berita infotainment ini ya. Ya, jadi itu sangat-sangat dimakruhkan orang yang tidak menikah, tidak berkeluarga, tapi menghayalkan tentang perempuan. Ya. Memang ada satu sisi orang yang tidak menikah karena satu keadaan, ya, dia menahan perasaannya itu, akhirnya mati. Itu dapat pahala syahid itu. Syahidnya syahid akhirat. Tapi jangan dikerjain begitu mah. Nyakitin diri. Alladzi yuhmilun nafsa alal maili ilaihinna, ya, yang berdampak mendorong dirinya untuk selalu ada kecenderungan kepada wanita tadi. Ya, menikah tidak, tapi banyak dikelilingi oleh wanita-wanita. Ya, ini mohon maaf gitu ya. Pikirannya begitu aja. Nih, kita lagi diajarin ya. Bukan diajarin, diingetin. Wa man buliya bidzalika, barang siapa yang mendapati bala dengan yang semacam itu, ya, ujian yang semacam itu, walam yaqdir ala qam'ihi biwadha'ibil ibadati, dan dia tidak mampu untuk meredam nafsu-nafsunya itu, ya, biwadha'ibil ibadati, dengan kerjaan-kerjaan ibadah, fa'alaihi bitazwiji, maka bagi orang yang semacam itu wajib untuk menikah. Ya, kan dia tidak bisa redam. Kalau saya yang tadi saya ceritakan, dia redam dengan ibadah, dia redam dengan karya-karya tulisnya, yang sekarang kita bisa nikmati karya-karyanya tersebut. Tapi kalau orang yang tidak bisa meredam dan dia akhir ujung-ujungnya menghayal aja, maka wajib bagi dia untuk segera menikah. Tapi seleranya jangan terlalu tinggi. Takutnya seleranya terlalu tinggi, sedangkan dia tidak bisa mengejar selera itu, berat. Ya. Ya, yang penting dilihat yang cocok. Fa illam yastati alaihi bisawmi, jika dia tidak mampu, maka hendaknya dia lakukan berpuasa. Fa innahu yaksiru syahwata, karena puasa itu dapat memecahkan syahwat. Jadi syahwatnya itu bisa teredam. Makanya orang kalau yang puasa itu kadang-kadang lemes, ya, beda dengan orang yang tidak puasa. Ini agama, ya, memberikan pendidikan untuk kita sampai seperti itu, saudara. Ya, sudah selesai urusan rumah tangga.
Sekarang kita masuk wa idza qasadta baital khala'i, bila engkau ingin masuk ke baital khala, ya ke kamar mandi, ke WC gitu ya. Ini terutama baital khala itu ke toilet, ke WC. Libaulin, baik untuk kencing, au ghaitin, ataupun untuk buang air besar. Jadi masuk WC, toilet untuk kencing atau untuk buang air kecil atau buang air besar. Palbas na'laka, biasakan untuk memakai sendal. Makanya ada rumah ya, itu ada sendal khusus yang digunakan untuk masuk ke WC atau ke kamar mandi. Nanti kalau dia keluar, nanti ganti dengan sendal yang untuk di dalam. Itu diajari ya kita. Makanya bagus sekali itu. Biasanya ada rumah atau masjid yang menyiapkan sendal, kayak sendal jepit, kayak sendal apa yang murah, tapi dia bisa digunakan untuk basahan ya. Kalau orang dulu, mohon maaf, dia punya bakyak. Masih ingat bakyak? Ya. Nah, itu ada bakyak yang dia pakai untuk mana, ada bakyak yang khusus buat kamar mandi. Saya ingat dulu, ya saya masih kecil itu, nenek saya itu kakek saya biasa nyiapin gituan tuh, ya, untuk masuk kamar mandi. Karena kan dulu terpisah, kamar mandinya sebelah sini, toiletnya itu terpisah gitu ya. Orang-orang dulu karena rumahnya besar, apik. Kalau sekarang kan kita banyak kan senang rumah yang minimalis, ya, gitu. Nah ini kalau masuk itu hendaknya kita menggunakan sendal. Wastur ra'saka, kepalanya itu ditutup. Kadang-kadang orang kepalanya suka ditaruhin ini nih, handuk ya, sebagai handuk. Kayak iklan Empok Alpa, ya. Atau iklannya itu apa namanya, siapa itu yang tawanya kencang banget, Soimah. Pada tahu aja ya, ya. Jadi itu dianjurkan kita tutup kepala kita dengan menggunakan penutup kayak anduk-anduk begitu ya. Itu etika. Kalau nggak ada juga nggak dosa sih. Bagusnya ditutup. Wa qaddim rijlakal yusra biddukhuli, dan dahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam ya yang namanya toilet kah, WC kah, kamar mandi kah, masuk dengan menggunakan kaki kiri. Wal yumna bil khuruji, dan keluar menggunakan kaki kanan. Wakul inda iradatid dukhuli, dan hendaklah membaca doa ketika akan masuk ke WC tadi, toilet tadi ya.
Doanya apa? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Kita mohon kepada Allah, ya, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan, baik setan laki-laki dan setan perempuan. Karena setan itu demennya di tempat-tempat yang begitu. Kita dianjurkan, dikasih tahu oleh ajaran agama kita, kalau masuk ke tempat itu jangan lama-lama. Kalau udah selesai, udah segera bersih-bersih keluar. Saya punya teman, ya, itu kalau mau masuk ke tempat itu dia nyalain rokok. Mana rokoknya kretek lagi, Jisamsu. Ya Allah, kapan kelarnya? Dia kalau belum habis satu batang nggak keluar, gitu. Itu kurang baik. Kenapa? Karena setan banyak di situ. Gitu. Apalagi dulu zaman koran, masuk bawa koran sambil nongkrong baca koran. Untung sekarang koran udah berpindah ya ke HP. Iya, HP dibawa bat. Makanya Bapak Ibu, nada deringnya jangan azan, jangan ayat Al-Quran, jangan. Khawatir nanti lagi nongkrong, ada panggilannya begitu tuh, ya. Makanya yang umum aja. Tapi lebih bagusnya ketika kita masuk kita bawa HP, jadi silent aja, udah lebih aman, ya. Wa indal khuruji, dan ketika, ya, keluar, apa doanya? Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil ada, ya, wa afani, ya. Ghufranaka, ya Allah, ketika udah di luar, aku harapkan ampunanmu. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba annil ada wa afani, yang telah menghilangkan kotoran-kotoran dari diriku, wa afani, dan dia memberikan afiat untuk aku, ya. Kudu disyukuri juga itu. Kenapa? Karena kita bisa buang air besar dengan lancar. Karena ada orang yang kagak bisa buang air besar, saudara. Ya, akhirnya harus minum obat ini, minum apa tuh yang lagi rame, Vegeta. Ya, Vegeta apa tuh? Ya, serat. Atau yang lain-lain. Ya, Broklak. Atau yang lain, ya. Saya pernah mengalami semacam itu tahun berapa gitu, masih remaja ya. Ujung-ujungnya itu harus ke rumah sakit Islam, Cempaka Putih, dikasih apa dari dubur, ya udah selesai gitu, ya. Saya pernah mengalami waktu itu ibu saya beli kebun, ya, di daerah Bantar Gebang. Itu barang-barangannya juga sama orang tua dari ibu guru, ya, Bu Haji Yeye, itu sama Ibu Haji Nanah, itu ada beli kebun di daerah
Bantar Gebang. Suatu ketika duren panen. Kebetulan saya sebagai orang Jakarta seneng jengkol. Jadi saya makan duren sama jengkol. Sarapan pagi nggak makan nasi, masih remaja, masih muda lah, belum nikah, remaja. Ternyata saya merasakan kejengkolan. Ya harus transit dulu tuh di rumah sakit Islam Cempaka Putih ya. Jadi kalau kagak kuat jangan makan duren sama jengkol. Udah nggak usah dipikirin. Wala tazkurillaha ala hadhil halati illa biqalbika, ya. Jangan engkau berzikir ya kepada Allah dalam kondisi seperti itu illa biqalbika, kecuali adanya di dalam hati. Jangan ya. Jangan lagi nongkrong la ilaha illallah, jangan ya. Jadi dalam hati aja. Situ dulu deh ya. Nah, masih panjang lagi nih etika-etika. Wala tashib syai'an maktuban alaihi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaat untuk kita bersama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzu bika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.